Shalom Pak, saya Pascal Barsligar dari kelas 10 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang pertama yaitu tentang mengoperasikan komputer. Yang pertama yaitu cara menghidupkan komputer. Ya, kita klik CPU. Ketika komputernya sudah menyala, kita refresh terlebih dahulu. Ketika komputernya sudah menyala, kita refresh terlebih dahulu. Terdapat beberapa perangkat dalam komputer. Yang pertama itu perangkat keras, di mana perangkat keras terbagi atas yang pertama keyboard, yang kedua monitor, yang ketiga mouse, yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang kelima yaitu hard disk, dan yang keenam yaitu USB. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang terdapat dalam komputer. Jika kita ingin membuat tabel, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jika kita ingin mengetik, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Jika kita ingin membuat nilai, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang terakhir yaitu fungsi dari komputer. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar kita bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Word. Yang pertama kita buka aplikasinya di Windows. Microsoft Word. Yang pertama adalah Home, yang kedua ada Insert, yang ketiga ada Design, yang keempat adalah Layout, yang kelima adalah References, yang keenam adalah Minds, yang ketujuh adalah Review, dan yang kedelapan adalah View. Terdapat beberapa manfaat dari Microsoft Office. Yang pertama yaitu pembuatan dan pengeditan dokumen, yang kedua memformat dan menyimpan dokumen, yang ketiga mencetak dokumen, yang keempat sebagai alat kolaborasi. Ini saya akan mempresentasikan dalam aplikasi Microsoft Word yaitu sebagai format yang Bapak kirim. Yang pertama kita ketik judul terlebih dahulu. Untuk menghasilkan judul yang lebih besar, kita bisa pilih di sini. Untuk judulnya agar lebih ke tengah atau setara kanan kirinya, kita bisa klik yang ini. Setelah ketikan selesai, kita akan membuat judul yang yoga. Untuk membuat judul yoga, kita pindah ke Insert. Kita klik Word Art. Kita pilih yang akan kita pakai. Contohnya ini. Dan setelah kita ketik yoga, kita pindahkan ke tengah-tengah dengan cara seperti ini. Atau dengan cara di drag. Di video keempat ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Di mana cara pembukanya sama tadi dengan Microsoft Word. Terdapat beberapa menu-menu icon yang di dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada Home, yang kedua ada Insert, yang ketiga adalah Page Layout, yang keempat adalah Formulas, yang kelima adalah Data, yang keenam adalah Review, dan yang ketujuh adalah View. Untuk manfaat dari Microsoft Excel tersebut ada beberapa. Yang pertama untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan.
Yang kedua adalah pembuatan daftar laporan keuangan. Yang ketiga untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, nilai tertinggi atau tengah, dan rata-rata. Yang keempat adalah pembuatan daftar nilai. Yang kelima adalah pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Yang keenam perhitungan kurs mata uang. Yang ketujuh untuk menyampaikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram grafis, dan sebagainya. Untuk cara mengeluarkan dari aplikasi Microsoft Excel, kita tinggal mengeklik bagian sisi paling atas kanan komputer. Jika kita ingin meng-save-nya, kita bisa klik save, atau kita tidak perlu meng-save-nya, kita bisa klik don't save. Yang kelima, saya akan mempresentasikan cara pembuatan format dalam Microsoft Excel. Untuk tugas yang pertama, kita ketik dulu judul dari format tersebut. Setelah sudah selesai mengetik semua kata-kata atau teks yang ada dalam teks tersebut, waktunya kita untuk mengisi kolom-kolom yang belum terisi. Yang contohnya adalah kolom harga jual, di mana kolom harga jual adalah kita menjumlahkan harga barang ditambah 5.000, atau kita bisa menggunakan rumus sum. Untuk mendapatkan harga jual, kita bisa menambahkan jumlah barang ditambah harga barang, atau agar lebih cepat kita bisa menggunakan dengan rumus sum. Yang pertama kita klik sama dengan, kita klik jumlah barang ditambah harga barang, tahap terakhir yaitu enter. Untuk lebih mempermudah dalam mengerjakannya, kita langsung bisa menarik ke bawah. Kita tinggal enter. Untuk mengisi kolom pajak, kita bisa mengalihkan harga dikali 15% atau dengan cara sum. Untuk mengisi kolom harga, kita bisa menggunakan rumus harga jual dikurangi pajak. Untuk pengisian kolom total, kita bisa jumlah barang dikalikan dengan harga jual. Inilah keadaan awal tugas tersebut, dan inilah keadaan akhir. Dan untuk yang terakhir kalinya atau penutupnya, kita akan save terlebih dahulu. Terakhir ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft PowerPoint, yang dimana cara membukanya kita klik Windows, kita cari Microsoft PowerPoint.
Terdapat beberapa menu icon yang di dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah Home, yang kedua adalah Insert, yang ketiga adalah Design, yang keempat adalah Transition, yang kelima adalah Animation, yang keenam adalah Slideshow, yang ketujuh adalah Review, dan yang kedelapan adalah View. Oke. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam membuat presentasi. Yang kedua, membuat materi presentasi mudah diakses. Yang ketiga, membuat presentasi dalam format slide yang menarik. Yang keempat, menyediakan materi pembelajaran. Yang kelima, membuat bahan presentasi menjadi lebih hemat. Dan yang terakhir, membuat cerita lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Untuk cara mengeluarkan aplikasi Microsoft PowerPoint itu sendiri, kita tinggal klik tanda silang di samping. Sekian tugas video tentang komputer dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.